Inilah tempat yang disebut dengan berbagai nama. Orang Yahudi menyebutnya sebagai Har HaBayit atau Bait Suci. Orang Nasrani menyebutnya Bait Allah. Sedangkan orang Islam menyebutnya sebagai Masjidil Aqsa, Masjid yang jauh, atau Baitul Maqdis. Sejarah agama Samawi, yaitu Islam, dan dua agama lain, yaitu Yahudi dan Kristen, memang tidak bisa lepas dari tempat ini. Bahkan bagi orang Yahudi, ini adalah tempat yang paling suci. Sedangkan bagi orang Islam, ini adalah satu dari 3 masjid suci dan merupakan kiblat pertama. Kompleks suci yang juga disebut Al-Haram Asy-Syarif atau Temple Mount ini berdiri di kota Yerusalem atau Darussalam, tanah yang juga disucikan sekaligus diperebutkan 3 agama. Yerusalem berarti negeri yang damai, tapi ironisnya dari dulu sampai sekarang konflik terus bergejolak di sana. Bait suci ini dibangun secara sederhana oleh Nabi Yakub alaihissalam. Dalam hadisnya Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwa pembangunan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ini dilakukan 40 tahun setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah atau Masjidil Haram di Mekah, yang merupakan tempat ibadah pertama di bumi yang awalnya diinisiasi Nabi Adam alaihissalam. Pembangunan bait suci atau bait Allah secara megah dilakukan oleh Nabi sekaligus raja yang kaya raya, yaitu Sulaiman alaihissalam. Orang Israel atau Yahudi mengenal bangunan ini sebagai bait suci pertama. Orang Islam menyebutnya sebagai Masjidil Aqsa. Masjid artinya tempat bersujud. Dalam keyakinan Islam, semua nabi membawa agama tauhid atau Islam dan beribadahnya berupa sujud. Walau namanya waktu itu bukan sholat, namun sampai sekarang masih ada aliran Yahudi dan Nasrani yang ibadahnya mirip sholat. Bangunan ini bertahan sampai tahun 586 sebelum Masehi, sebelum dihancurkan oleh bangsa Babilonia yang dipimpin Nebukadnezar. Selain menghancurkan bangunan suci, bangsa Babilonia juga mengusir bangsa Israel dari Yerusalem. Lalu pada tahun 536 hingga 513 sebelum Masehi, bangsa Israel yang kembali dari pembuangan membangun kembali bait suci yang oleh orang Yahudi dikenal sebagai Second Temple atau bait suci kedua. Lalu Herodes Agung merenovasi pada tahun 19 sebelum Masehi. Tetapi bangunan suci ini kembali hancur di tangan bangsa Romawi pada tahun 70 Masehi. Versi lain, orang Yahudi sendiri yang menghancurkan agar bangunan suci itu tidak tercemar oleh bangsa Romawi. Pada tahun 530 Masehi, Kaisar Justinianus membangun gereja di lokasi itu untuk Bunda Maria. Namun dihancurkan oleh Kaisar Khosrau II pada awal abad ke-7 Masehi. Pada tahun 637 Masehi, pasukan Islam mengambil alih Yerusalem dari penguasaan Bizantium. Khalifah Umar bin Khattab kemudian masuk Yerusalem dan menuju ke lokasi bait suci. Ternyata yang didapati adalah lautan sampah. Reruntuhan bait suci ini bertahun-tahun dijadikan tempat pembuangan oleh orang Nasrani sebagai penghinaan pada orang Yahudi. Lalu Khalifah Umar dan pasukan Islam membersihkan tempat itu dan membangun kembali Baitul Maqdis. Sebab inilah Masjidil Aqsa, salah satu masjid tersuci tempat Rasulullah Mi'raj dan kiblat pertama umat muslim. Pada tahun 687 hingga 691 Masehi, Khalifah Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan dan anaknya Al-Walid bin Abdul Malik membangun kembali Baitul Maqdis. Tapi Masjidil Aqsa ini hancur tahun 746 Masehi karena gempa. Saat Bani Abbasiyah berkuasa di dunia Islam menggantikan Bani Umayyah, Khalifah Al-Mansur kembali membangun masjid ini pada tahun 754 Masehi. Ternyata gempa terjadi lagi pada tahun 1033 Masehi. Lalu pada tahun 1034 Masehi, Khalifah Fatimiyah Ali Az-Zahir merenovasinya kembali. Setelah Paus Urbanus II menyerukan perebutan kembali tanah suci dan terjadi perang salib, Yerusalem lalu dikuasai oleh pasukan salib pada tahun 1099 Masehi. Orang Islam dan Yahudi dibantai dan terusir dari sana. Mereka kemudian menggunakan Baitul Maqdis sebagai gereja, istana, dan kandang kuda. Kawasan ini juga sempat menjadi markas kesatria Templar. Salahuddin Al-Ayyubi alias Sultan Saladin kemudian mengepung dan merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Salahuddin kemudian kembali memfungsikan Baitul Maqdis sebagai Masjidil Aqsa seperti semula. Dia juga kembali memperbolehkan orang Yahudi, Nasrani tinggal dan beribadah di Yerusalem, sebagaimana yang dilakukan penguasa Islam sebelumnya, hal yang tak pernah dilakukan penguasa Yahudi ataupun Nasrani. Waktu terus berjalan, Yerusalem dan tanah Palestina terus dalam penguasaan pemerintahan Islam, sampai akhirnya kekhalifahan Turki Utsmani runtuh.
Lalu tanah Palestina dikuasai oleh otoritas Britania. Saat itu, orang Yahudi yang dibantai di Eropa dan wilayah lainnya mulai datang mengungsi ke Tanah Suci. Benih-benih negara Zionis Israel mulai tumbuh, pelan tapi pasti menggerogoti tanah warga Palestina. Baitul Maqdis dan kota tua Yerusalem tetap dalam penguasaan Majelis Muslim Yerusalem. Lalu pada tahun 1948, diproklamirkan pendirian negara palsu Zionis Israel. Negara yang berdasarkan agama Yahudi ini kemudian menjajah tanah Palestina yang bagi mereka adalah tanah yang dijanjikan, dan menggusur penduduknya baik Islam maupun Kristen, serta mencaplok wilayahnya termasuk Yerusalem. Pembagian wilayah dan peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pun tidak diindahkannya. Salah satu yang terus coba dikuasai oleh Israel adalah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Israel dan kelompok Yahudi radikal terus berusaha merebut bait suci ini. Meski dalam kesepakatan internasional, status quo Masjidil Aqsa adalah milik Muslim dan berada di bawah otoritas wakaf Jordania. Dalam status quo ini, umat Yahudi dan Nasrani boleh berkunjung ke bait suci, namun tidak untuk beribadah di dalamnya. Untuk beribadah, bagi umat Yahudi ada tembok ratapan, yang diyakini mereka adalah sisa dari bait suci. Namun oleh orang Islam diyakini sebagai tempat Rasulullah memarkir burak kendaraan beliau saat Isra Mi'raj. Setelah melalui pengkajian dan perdebatan berbagai ahli sejarah dan lainnya yang mewakili Israel, Palestina, dan pihak lain, Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya (UNESCO) telah memutuskan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa sebagai warisan budaya Islam, situs suci sekaligus tempat ibadah umat Islam. Meski dalam praktiknya polisi dan tentara Israel terus mengontrol tempat tersebut, kesepakatan bersama mempertegas bahwa tidak ada larangan beribadah di Al-Aqsa bagi seluruh Muslim. Tetapi Israel bersama ribuan aparat dan golongan Yahudi garis keras pernah menunjukkan simbol menguasai Masjidil Aqsa dan membuat kisruh di sana pada tahun 2000 hingga memicu Intifada kedua. Sebelumnya, saat Israel berhasil mencaplok Yerusalem, pasukan Israel juga sempat mengacak-acak kompleks Masjidil Aqsa dan Mushola Kibri, serta membakar mimbar Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu mengapa orang Yahudi ngotot ingin menguasai Baitul Maqdis? Karena mereka ingin membangun bait suci ketiga di atas Masjidil Aqsa, tentunya dengan meratakan lebih dahulu Masjidil Aqsa. Sudah ada banyak organisasi di Israel yang membidangi masalah ini dan sudah menyiapkan rancangan bangunannya dan strategi mendirikannya. Maka hari ini dan ke depan, Israel dan Yahudi garis keras tidak akan berhenti merongrong Masjidil Aqsa sampai bait suci ketiga mereka berdiri. Di sisi lain, umat Islam juga tidak akan berhenti menjaga Masjidil Aqsa, masjid suci mereka.